Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, sama-sama kita menyiapkan diri kita untuk beribadah pada Tuhan kita dengan cara yang berkenan padanya. Mari fokuskan diri kita untuk memuji Tuhan sebagai ucapan syukur kita dan membuka hati serta pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga Masa Depan Cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita mau meninggikan Tuhan kita, Yesus Allah kita yang perkasa. Kita mau bersuka cita karena Dia Allah yang berkuasa selama-lamanya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku,
kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Ajaib Engkau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaib Engkau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. haleluya. Kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang perkasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh Allah yang ajaib bagi Tuhan. Kau Allah yang perkasa bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menopang kami. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan kami. Biar pada pagi ini Tuhan, pada hari ini, kami terima kekuatan yang baru di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku Kami dapat dalam Kau Tuhan. ku dapat dalam Yesus. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Dia tak pernah tinggalkanku, Selalu setia. setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, kekuatan di hidup kami Tuhan hanya di dalam-Mu. Kekuatan di hidupku Ku dapat hanya dalam-Mu, hanya dalam-Mu Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Allah yang setia. menopangku, berseru
berubah sampai selama-lamanya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum hormat Tuhan, hormat. Kami kagum hormat akan Engkau, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum hormat Tuhan, sampai selama-lamanya. Kami kagum Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat, yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum akan Engkau, kagum akan. Kami kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Engkau ajaib, Engkau perkasa. Engkau heran, Engkau ajaib selamanya. Kami kagum hormat akan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Iralama la 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 moya tamu ya takara la ya namu ya sana la 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 la. Bicara la 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 la. Besar perkasalah kami, dahsyat, dahsyat dan hebat Tuhan. Irama la 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 ya raka la la ya nalo murama la la ya namurama la 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 la. Kami tinggikan, kami agungkan selama-lamanya. Layak terima segala hormat pujian, layak terima segala kemasyuran, layak terima segala pengagungan. Irama la 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 murama la la ya ramu la 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 para la la kala ya la masya la 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 la. Ira la 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 ku ya masya la 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 la. Urama la 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 ya ramu ya rama la 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 ya la 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 urama la 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 ya la. Oh haleluya, haleluya. Oh sana bagi nama-Mu Tuhan. Inama la 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 rama la la ya la 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 karama ya la moya sya la 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 la. Glory, glory, haleluya. Shigara la 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 marama la 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 la. Lina la 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 rama ya la moya shagara la 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 la. Una la 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 ramo ya la la rama ya la la la. Oh haleluya, haleluya. Allah yang layak, Allah yang layak. Layak terima segala hormat pujian, layak terima segala pengagungan Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak sampai selama-lamanya Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjadi kekuatan kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Engkau telah menjadi penghiburan bagi kami. Terima kasih karena telah menjadi sahabat bagi kami Tuhan. Yesus. Kami tahu Engkau ada pada hari ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu yang menyegarkan setiap roh kami Tuhan.
membangkitkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Roh Kudus. Mari penuhi kami lebih lagi Tuhan. Jamah setiap hati kami, pikiran kami. Hari ini kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Taruh pesan-pesan-Mu dalam lidah bibirnya Tuhan. Biar apa yang kami dengar pada hari ini adalah suara-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Dan saya percaya kalau jemaat MDC Bogor itu lapar dan haus akan firman Tuhan, kita yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di MDC Bogor, dan biarlah hari ini juga, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kita semuanya dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja selama firman Tuhan itu diberitakan. Dan kalau ada hal-hal yang tidak memperkenan kepada Engkau Tuhan, luruskanlah Tuhan, supaya kami bisa hidup menurut jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema renungan kita pada saat ini yaitu tentang the sweetness of Jesus. The sweetness of Jesus. Kenapa tema ini dipilih? Karena hari-hari ini kita mendengar banyak berita yang justru bukan the sweetness-nya, tapi the ugliness. Hal-hal yang jelek tentang COVID-19 ini. Hal-hal yang negatif tentang COVID-19 ini. Memang kita perlu untuk mendengarkan semua berita yang ada, tetapi kalau kita tidak hati-hati, berita itu bisa masuk ke dalam hati kita dan mencuri sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam hati kita. Saudara, ini penting sekali untuk kita sadari. Saya ingin membuka dengan kata-kata dari seorang hamba Tuhan yang bernama Craig Groeschel. Ya, Saudara Craig Groeschel ini luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia mengatakan demikian, jangan izinkan kehadiran masalah itu membuat kita ragu-ragu tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita itu meragukan kehadiran Tuhan justru karena kita berada di tengah-tengah masalah. Saudara, ini penting sekali, saudara. Kalau kita hanya melihat di ugly side, yang jelek di penyebaran COVID ini, dan tidak bisa melihat betapa luar biasanya kita masih beruntung mempunyai Tuhan yang luar biasa, saudara, dan kita perlu mulut kita ini membesarkan nama Tuhan lebih banyak daripada kita itu akhirnya terus ngomong tentang masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Saudara, akhirnya kita menjadi salah fokus. Fokus kita bukan kepada Tuhan yang memimpin kehidupan kita dan bisa membawa iman kita kepada kesempurnaan, tetapi fokus kita kepada masalah itu sendiri, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Hidup kita akan bisa ditenggelamkan dengan segala macam pembicaraan negatif di sekitar kita. Saudara, ingat apa yang terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Dia memang bisa berjalan di atas air karena dia beriman kepada firman Tuhan. Tetapi pada waktu dia salah fokus, saudara, dia tidak fokus kepada Yesusnya, dia fokus kepada masalahnya, apa yang terjadi? Dia mulai bimbang. Dan pada waktu kebimbangan itu masuk di dalam hatinya, dia tenggelam. Jangan sampai hari-hari ini hidup kita ditenggelamkan oleh masalah itu sehingga kita tidak bisa mengalami kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Kita ditenggelamkan sehingga kita tidak berpengharapan, kita ditenggelamkan sehingga kita tidak bersuka cita, dan kita ditenggelamkan sehingga kita tidak bisa memiliki gairah yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan sendiri, saudara. Dan di dalam tulisan Rasul Paulus sendiri dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, dia katakan begini, saudara. Semua yang
benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semuanya itu kita harus pikirkan. Itu yang harus jadi fokus kita. Saudara, Rasul Paulus menulis ayat itu bukan pada waktu dia ada di pantai jalan-jalan dan bersenang-senang, tidak. Dia menulis ini pada waktu dia di penjara. Dia menulis ini pada waktu dia menghadapi berbagai macam masalah, bahkan dia pun punya masalah. Tetapi dia punya alasan untuk bersuka cita karena dia mempunyai Tuhan yang luar biasa. Secara manusia dia punya alasan untuk menggerutu, mengomel, dan dia melakukan dan berpikir sesuatu yang negatif. Tetapi luar biasanya, saudara, dia menasihatkan jemaat di Filipi supaya apa? Memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, dan apa yang sedap didengar, apa yang bisa dikatakan sebagai kebajikan. Semuanya itu harus dipikirkan. Coba saudara renungkan betapa luar biasanya. Kenapa dia akhirnya bisa mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhannya? Karena hatinya dan pikirannya itu kepada kehebatan Tuhan sendiri. Saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Joyce Meyer, dia mengatakan begini, you cannot have a positive life with a negative mind. Engkau tidak bisa memiliki hidup yang positif kalau pikiran kita negatif. Hati-hati mendengarkan berita baik, saudara, supaya kita tahu keadaan di sekitar kita. Tetapi kalau kita izinkan itu mempengaruhi cara berpikir kita dan cara berpikir kita itu negatif, maka we cannot have a positive life with a negative mind. Kita tidak bisa mempunyai kehidupan yang positif dengan pemikiran yang negatif. Tidak bisa, saudara. Change your heart, change your mind. Hati kita harus dijaga. Bukankah Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ keluar kehidupan? Artinya apa? Kualitas hidup kita itu ditentukan apa yang ada di dalam hati kita. Dan juga apa yang ditentukan dengan pikiran kita. Hati kita mempengaruhi pikiran kita. Dan kalau hati kita itu negatif, pikiran kita jadi negatif, hidup kita juga jadi negatif. Tapi kalau hati kita itu positif, hidup kita juga akan positif. Saudara, ini yang penting, saudara. Mari kita lihat betapa luar biasanya Tuhan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah situasi yang tidak gampang ini. Mari kita lihat tentang the beauty of Christ, keindahan daripada Yesus Kristus yang kita sembah ini. Yang pertama, saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Kadang-kadang kita ini khawatir banyak hal, tapi kita jarang merenungkan betapa sayangnya Tuhan kepada diri kita. Tuhan sayang kepada kita semuanya. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Yeremia 31 ayat yang ketiga, mengatakan bahwa dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Artinya tidak ada situasi apapun yang bisa menghalangi kasih Allah dalam hidup kita. Tidak ada penghiburan yang lebih daripada kalau kita tahu dan sadar bahwa Tuhan itu sayang dengan kita. Orang yang disayangi itu akan senang. Orang yang disayangi itu akan merasa secure. Orang yang disayangi itu akan tenang hatinya. Karena tahu bahwa ada orang yang menyayangi dia. Apalagi Tuhan kita yang luar biasa nih. He loves us so much. Di dalam Tuhan tidak ada favoritism, tidak ada favorit-favoritan, tidak ada. Kita seringkali menyangka, oh Tuhan itu lebih sayang dia daripada sayang aku. Kasih Tuhan itu sama besarnya kepada setiap orang. Dia tidak favorit, oh ini lebih favorit, itu lebih favorit. Tapi ada orang mengatakan, oh Tuhan lebih sayang dia, makanya dia dipakai Tuhan lebih daripada saya. Saudara, itu keliru, pendapat yang keliru. Dia dipakai Tuhan karena dia meresponi kasih Tuhan yang begitu besar
semakin kita meresponi, semakin besar juga pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita meresponi sayangnya Tuhan dalam kehidupan kita itu, semakin kita itu bisa memuji namanya. Saudara, kalau kita mengerti kasih Tuhan ini, memang ini bukan hanya sulit dimengerti, tapi harus bisa diwahyukan. Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku berdoa supaya kamu mengerti betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya, itu 3 dimensi. Tapi dia juga mengatakan betapa dalamnya, itu dimensi yang keempat. Kasih Kristus. Yang melampaui semua pengetahuan ini. Itu hanya bisa diwahyukan. Mintalah supaya Roh Kudus mewahyukan betapa sayangnya Tuhan kepada kita semuanya. Dan kalau kita melihat betapa sayangnya Tuhan kepada kita semuanya, kita akan menjadi orang yang paling tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tahu bahwa kita disayangi sama Allah, pencipta langit dan bumi. Luar biasa, saudara. You are loved. Ya, saudara semua disayangi sama Tuhan. Bukan karena prestasimu engkau disayangi. Bukan karena kebenaranmu engkau disayangi. Bahkan pada waktu kita berdosa pun, Tuhan sudah sayang kepada kita. Itu yang pertama, saudara. Dan biarlah Roh Kudus itu mencelikan mata hati kita supaya kita semua sadar betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara, Tuhan bukan hanya sayang kepada kita, tapi Tuhan memiliki rencana yang besar untuk setiap kita. Kalau kita bisa lihat rencananya yang luar biasa. Saya mau membacakan dari Mazmur 33 ayat 10-11, dikatakan Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, dan ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Sudah bisa melihat di sini bahwa semua orang punya rencana. Bangsa-bangsa punya rencana, tetapi hanya rencana Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan punya rencana untuk setiap individual, setiap kita Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rencana yang biasa-biasa. Tuhan tidak pernah punya rencana yang biasa-biasa untuk setiap kita. Rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu besar, rencana Tuhan itu mulia, rencana Tuhan itu agung untuk setiap hidup kita. Dan kita harus sadar, sesadar-sadarnya. Tuhan ingin memakai kita semuanya untuk dipakai Tuhan, untuk mempermuliakan namanya. Ada banyak orang yang merasa rencana Tuhan itu biasa-biasa. Sebetulnya di dalam dunianya Tuhan tidak ada kata lumayan, saudara. Pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama, diciptakannya terang, dia tidak katakan, oh lumayan ya. Diciptakan benda-benda langit, diciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Dia tidak katakan lumayan. Saudara, tidak ada hal yang lumayan. Semuanya baik, semuanya luar biasa. Saudara, itulah sebabnya tidak ada rencana Tuhan untuk setiap diri kita itu yang lumayan, tidak ada. Saudara harus sadar itu, bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang luar biasa. Kalau kita tinggal dalam rencana itu, bagaimana kita itu membuka hati kita supaya rencana Allah diwujudkan di dalam hidup kita, maka rencana itu akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, kita melihat betapa banyaknya ya hal yang mengerikan di sekitar kita dengan penyebaran COVID-19 ini. Dan kita menjadi ragu-ragu. Tapi fokuskan hidup kita bukan di penyebaran COVID-nya. Fokuskan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah hidup dalam rencananya. Dan pada waktu kita hidup di dalam rencananya, saudara, maka hal-hal yang luar biasa terwujud dalam kehidupan kita. Hidup kita akan membawa impact, dampak yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kita. Betapa luar biasa rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin bagi saudara ada yang mengatakan, aku kurang pendidikan, aku dari keluarga yang status sosialnya kurang dibandingkan yang lain. Saudara, Tuhan itu tidak melihat itu semuanya. Ada pepatah yang mengatakan, God never sees our ability, God sees our availability. Tuhan tidak melihat kemampuan kita, Tuhan melihat kesediaan kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita berdoa, Tuhan,
Wujudkan. Izinkan aku melihat rencanamu yang luar biasa. Aku mau terlibat di dalam rencanamu yang luar biasa. Maka engkau akan heran betapa tangan Tuhan bisa memakai kita semuanya untuk kemuliaannya. Fokus, jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Fokuskan betapa sayangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, fokuskan dirimu kepada rencana Allah yang luar biasa. Yang ketiga, saat ini, mari kita lihat tentang kesetiaan Tuhan. Ulangan 32 ayat 3 sampai 4, Ulangan 32 ayat 3 sampai 4 mengatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ini nyanyian Musa. Di tengah-tengah satu bangsa yang seringkali memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya membuat dirinya tidak bisa masuk tanah perjanjian, sebelum dia memberikan nasihat kepada penerusnya yaitu Yosua, dia menyanyikan satu nyanyian. Muliakan Tuhan gunung batuku. Itu yang terjadi, saudara. Dan dia akhirnya melihat bahwa Allah itu setia, Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Saudara. Bisakah engkau melihat di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Dia Allah yang setia, Allah yang adil, tidak ada kecurangan. Kesetiaan Allah, ya. Kesetiaan Allah itu membuat Dia melakukan apa yang Dia akan katakan, dan kesetiaan Allah itu membuat Dia menggenapi apa yang Dia janjikan. Kesetiaan Allah itu terwujud bagaimana Dia memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saudara, percayalah tentang kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara. Ada pepatah yang mengatakan, seringkali, many times life is not fair, but God always faithful. Seringkali hidup ini tidak fair, tidak adil, saudara. Tapi Tuhan selalu setia. Biarlah kita selalu melihat dari sisi yang satu ini, betapa luar biasanya kesetiaan Allah. Dia mampu mengubah segala keadaan untuk menggenapkan rencananya yang luar biasa. Saya berdoa supaya kita semuanya mengalami janji-janji Tuhan, mengalami kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janji-janjinya terhadap diri kita sendiri. Saudara, bukan berarti kalau masa pandemi seperti ini Tuhan lalai kepada janji-janjinya, tidak, saudara. Dan biarlah kita fokus betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Biasanya Tuhan, betapa setianya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, saudara, mari kita lihat bukan hanya kesetiaan Tuhan, tapi kita lihat bahwa Tuhan itu luar biasa dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang luar biasa. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Saudara, kalau saudara melihat penyebaran COVID yang sangat mengerikan ini, saudara. Pertanyaannya, seberapa jauh engkau bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa? Kebesaran Tuhan yang luar biasa, saudara. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, apakah kebesarnya masalah yang kita hadapi itu membuat kita ciut dan kehilangan pandangan tentang kebesaran Allah? Ada 3 hal, saudara, yang seringkali menjadi dasar tentang kehebatan Tuhan. Dia adalah maha kuasa, Dia maha hadir, dan Dia maha tahu. Seringkali ini dibahas, saudara. Maha kuasa. Kalau kita lihat tentang 3 hal sifat Allah yang begini aja, kita tidak mungkin khawatir dan takut tentang apapun juga. 3 hal ini. Bahkan ada atribut atau sifat Allah yang lain.
maha adil, ya, dan semuanya maha suci dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat 3 atribut Allah ini yang sangat dasar ini, kita tidak akan khawatir apapun juga. 1, maha kuasa. Artinya tidak ada hal yang mustahil bagi dia untuk dia lakukan. Maha kuasa artinya he is still in control. Walaupun kita merasa bahwa keadaan di sekitar kita itu tidak terkontrol, tapi Tuhan tetap megang kendali. Dialah yang memegang kendali. Jadi kalau kita hidup di dalam Dia, kita tidak akan khawatir bahwa hidup kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Dia maha tahu. Saudara. Seorang hamba Tuhan yang bernama E.W. Tozer artinya saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah kaget. Misalnya gunung meletus dan dia kaget. Karena dia sudah tahu semuanya. Dia maha tahu. Makanya Tuhan tidak pernah jantungan, saudara. Karena dia maha tahu. Dia tidak pernah merasa heran, katanya E.W. Tozer. Karena dia sudah tahu semuanya. Saudara, tidak ada pengetahuan yang bisa membuat dia terkejut. Tidak ada kejadian yang membuat dia itu kaget. Tidak ada, saudara. Bukankah kalau iman kita itu dipasrahkan kepada Allah yang maha tahu, kita pun akan menjadi tenang? Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dia tahu yang terbaik. Dia maha kuasa, dia bisa ubah segala sesuatu. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan mempunyai kuasa untuk memutarbalikkan segala sesuatu, bahkan yang negatif sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang luar biasa. Dan dia maha hadir. Dia hadir pada hari ini, pada saat ini. Di tempat saudara, pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Dia hadir dan kehadirannya itu lebih dekat dari baju yang kita pakai. Dia hadir, dia menyayangi kita, dia merangkul kita. Kalau kita melihat semuanya ini, dan bukankah kita tidak perlu khawatir, saudara, melihat bahwa Tuhan itu tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir yang saya ingin ingatkan saudara, lihatlah perlindungan Tuhan. Bukan berarti kalau semua ada yang kena COVID dan lain sebagainya, bahwa Tuhan tidak melindungi. Tuhan izinkan untuk satu maksud dan tujuan yang mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan tetap melindungi umatnya. Percayalah akan hal ini. Masih banyak yang Tuhan kerjakan, mengadakan perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 yang terkenal itu, saya akan bacakan 3 ayat saja. Lihat bagaimana Tuhan melindungi kita. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Mari setiap hari kita klaim janji ini dan mengatakan Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tuhan menjagai orang-orang benar dengan malaikatnya. Tuhan melindungi umatnya. Dan biarlah ini menjadi doa kita dan mengatakan Tuhan lindungi aku, lindungi keluargaku. Bukan berarti kita langsung tidak memperhatikan protokol kesehatan, yaitu salah, itu mencobai Tuhan. Tapi biarlah kita dengan tulus hati, seperti seorang anak datang kepada bapaknya, mengatakan Tuhan lindungi aku. Engkau menunjukkan perlindunganmu atas bangsa pilihanmu selama di padang gurun, sampai mereka menduduki tanah perjanjian. Dan biarlah itu engkau wujudkan dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara, kalau kita melihat ini, kita tidak akan khawatir kembali. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita lihat rencananya yang luar biasa. Dan bukankah Tuhan itu setia dalam kehidupan kita? Mari kita lihat kesetiaannya dalam memenuhi janji-janjinya. Mari kita melihat sisi yang baik, the sweetness of Christ Jesus dalam kehidupan kita. Dan apakah kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dan tidak berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya?
biarlah kita juga melihat bahwa Tuhan itu melindungi kita semuanya. Dan biarlah kita itu mengalami janji-janji Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Saya percaya barang siapa merenungkan firman Tuhan, melakukan di dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau melalui GoPay atau OVO. Saya bacakan satu ayat dari Mazmur 54 ayat 8 berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita bawa persembahan kita dengan bersyukur, dengan rela hati, dengan bersuka cita. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami bisa melihat tangan Tuhan menyertai kami, memberkati kami berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami membawa dengan rela hati, kami membawa dengan sukacita. Karena ini adalah syukur kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama bersyukur melalui ibadah pada minggu depan via YouTube channel kesayangan kita pada tanggal 21 Agustus jam 5 sore. Kita dilayani oleh Pastor Lambert yang akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita semuanya. Ayo tetap semangat tergabung dalam komunitas yang saling membangun dan menguatkan di dalam Kesan Online. Meski online, kita tetap bersemangat dan bersuka cita. Untuk informasi selanjutnya mengenai Kesan, dapat menghubungi koordinator masing-masing. Mari kita tergabung dalam doa fajar setiap hari Senin jam 5:30 pagi. Meeting ID tertera di layar. Mari sama-sama bersatu hati dalam doa. Mari kita bergabung dalam doa Jemaat Rabu setiap Rabu jam 6:30 malam. Mari kita berdoa bersama di Zoom meeting kesayangan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengundang untuk kita semua hadir dalam doa puasa jemaat pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus jam 2 siang di Zoom kesayangan kita. Mari kita sama-sama hadir dan dibangun dalam doa ini. Para pelayan wajib menghadiri doa ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 dapat mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Dapat menghubungi kontak person berikut ini. Berita duka. Telah berpulang almarhum Liu Chai-fong, ibunda dari Ibu Ervina Sari dan Bapak Aryo. Kesan Ibu Yuyun serta Ibu Amelia dan Bapak Johan, kesan Ibu Susi dan Saudari Metania. Pada Rabu 11 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada Kamis 12 Agustus 2021. Segenap keluarga Masa Depan Cerah Bogor, Depok, dan Tangsel turut berduka cita dan kiranya kasih serta penghiburan dari Allah Bapa senantiasa ada bagi keluarga yang ditinggalkan. Luar biasa, kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan. Ya, bagaimana the sweetness of Jesus. Satu hal yang saya senang dari Tuhan kita. Apapun yang terjadi,
Dia tetap Allah yang setia, Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Ya, Pak Andreas Raharjo tadi menyatakan apa yang ditulis oleh Craig Groeschel, yaitu jangan biarkan kehadiran masalah membuat saudara lupa akan kehadiran Tuhan. Hari ini kita dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetap menjadi Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Jangan pernah lupakan itu. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber kasih karunia dengan segala keindahan rancangannya terus menuntun Bapak Ibu Saudara, terus melindungi Bapak Ibu Saudara, bahkan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang luar biasa, setia, mengasihi, dan Dia mau setiap kita bahkan masuk dalam kemuliaan-Nya. Jangan pernah takut, karena maut sekalipun tidak dapat memisahkan Bapak Ibu dan saya dari kasih Kristus. Terimalah berkat-Nya, jadilah tenang, dan jadilah berkat bagi semua orang. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari yang menerima berkat boleh berkata, amin, amin. Tuhan memberkati, terus nikmati kebaikan-Nya.